Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syahrir Akbar. Saya dari kelas 10 MIA 1, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Jambi. Pada video ini, saya akan menceritakan salah satu potongan pada hikayat Bayan Budiman yang berjudul Burung Bayan Dipelihara Saudagar. Cerita ini merupakan hikayat yang telah saya ubah ke dalam bentuk cerpen. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Burung Bayan Dipelihara Saudagar. Pada suatu hari, di sebuah pasar, terdapat saudagar yang membeli seekor burung bayan. Khoja Maimun namanya. Saudagar membeli burung bayan karena ia kasihan kepada binatang yang terus dikurung. Biarlah burung itu bebas, pikirnya. Karenanya, dalam perjalanan pulang, Khoja Maimun melepas burung itu. Namun, burung itu keluar dari sangkarnya dan terbang rendah mengelilingi langkah-langkah Khoja Maimun. Tentu saja, hal itu membuat Khoja Maimun heran. Terus diusirnya burung itu, tetapi burung itu tetap terbang di dekatnya. Khoja Maimun mengusirnya kembali. Burung itu lalu terbang menghilang dari pandangan Khoja Maimun. Tak lama kemudian, di rumahnya, Khoja Maimun dikejutkan oleh suara. "Assalamualaikum Tuan." Khoja Maimun melihat di sekelilingnya. Tidak ada manusia. Khoja Maimun mencari asal suara itu. Betapa lebih terkejutnya ia melihat burung yang tadi dilepasnya dan telah diusirnya, kini berada di dahan pohon di pekarangan rumahnya. Ia pun hampir tidak percaya karena burung itu bisa berbicara seperti layaknya manusia. Raja Bayan terbang sambil mendekat. Berkata, "Tuan, perkenalkan, nama hamba Bayan. Hamba ingin Tuan bisa menerima hamba tinggal di rumah Tuan." "Hai Bayan, senang berkenalan denganmu. Akan tetapi, bukankah aku sudah melepaskanmu?" tanya Khoja Maimun. "Izinkan hamba mengabdi kepada Tuan. Tuan adalah orang yang baik. Sebagai ungkapan rasa terima kasih itu, hamba ingin mengabdikan diri hamba." Khoja Maimun tersenyum. Burung itu diperkenalkan kepada istrinya. Istri Khoja Maimun tampak keheranan melihat suaminya pulang bersama seekor burung yang bisa berbicara layaknya manusia. Burung bayan itu bercerita di hadapan suami istri itu. "Tuanku berdua, ketahuilah bahwa hamba mempunyai perasaan seperti manusia. Izinkan hamba untuk bercerita, tuanku." Khoja Maimun dan istrinya bertambah rasa senangnya karena akan mendapat cerita dari burung bayan itu. Burung bayan itu memulai ceritanya. "Tuanku berdua, mulanya hamba bersama teman-teman hamba yang berjumlah 100 ekor hidup bebas. Namun kami dijerat oleh seorang penangkap burung. Kemudian teman-teman hamba yang berjumlah 99 ekor bisa meloloskan diri dan terbang entah kemana. Tinggallah hamba sendiri yang berhasil ditangkap. Keesokan harinya, orang itu menjual hamba di pasar dan tuan laki-laki inilah yang membeli hamba. Setelahnya, tuan laki-laki ini membebaskan hamba. Hamba sangat berterima kasih kepada tuan laki-laki. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, izinkan hamba mengabdi kepada tuan." Istri Khoja Maimun berkata, "Bayan, kami sangat senang kamu mau tinggal bersama kami di rumah ini. Kebetulan kami tidak mempunyai anak, jadi keberadaanmu bisa meramaikan rumah ini." Khoja Maimun berkata, "Bayan, kami senang kau tinggal di sini. Mudah-mudahan kau tinggal di sini selamanya dan nyaman." "Wahai tuanku laki-laki, hamba adalah burung yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Burung cemperling misalnya. Hamba mempunyai buku cerita tentang burung cemperling. Maukah tuan berdua mendengarkan ceritanya?" tanya Bayan. "Tentu saja kami mau mendengarkannya, Bayan." Bayan pun mulai bercerita. Ada anak raja yang sedang berburu ke hutan bersama para dayangnya. Anak raja itu sangat senang. Tiba-tiba
Jatuh di hadapannya anak burung yang masih sangat kecil. Anak raja itu menyuruh pada para dayangnya untuk mencari di mana sarang burung itu. Tuanku, sarang burung itu tidak jauh dari sini. Itu di dekat pohon besar itu. Dan ternyata yang ini hanya salah satu dari anaknya, kata dayangnya. Jadi ada berapa anak burung lagi dalam sangkarnya, Dayang? Tanya anak raja itu. Dayangnya menjawab, hamba melihat ada satu lagi anak burung di dalam sarangnya, Tuan. Anak raja itu merasa kasihan kepada burung itu. Anak raja itu ingin membawa pulang keduanya untuk dipelihara. Anak raja itu mengajak para dayangnya pulang kembali ke istana karena khawatir anak-anak burung itu mati jika terlalu lama tidak diberi makan. Di istana, raja dan permaisuri sangat gelisah menanti kedatangan putranya. Raja bertanya kepada dayang istana, "Dayang, apakah sudah ada kabar dari anakku kapan ia akan pulang? Aku sudah sangat merindukannya." "Siap Paduka, akan hamba tanyakan kepada dayang-dayang yang lain," jawab dayang itu. Tak lama kemudian, 2 orang dayang menghadap raja memberi kabar bahwa putranya akan segera tiba di istana. Raja dan permaisuri bergegas berjalan menyambut kedatangan putranya. Ketika melihat putranya datang dari kejauhan, permaisuri tidak tahan menahan gejolak rindunya. Ia pun berlari menuju putranya dan mendekapnya. Anak raja itu menghadap ayahandanya dengan diiringi ibundanya. "Anakku, ayah sudah sangat merindukanmu. Kemanakah engkau pergi, nak?" tanya raja. "Ayah, Ananda belajar berburu sampai ke gunung." "Adakah hasil buruanmu, nak?" tanya raja. "Ananda tidak membawa hasil buruan, ayah. Akan tetapi, Ananda membuat pulang 2 ekor anak burung cemperling. Ananda ingin memelihara mereka karena Ananda merasa kasihan kepada mereka, karena mereka terlantar." Raja dan permaisuri tersenyum. Anak raja menyuruh para dayangnya membuatkan sangkar untuk kedua anak burung itu. Setelah selesai, sangkar burung itu tampak sangat mewah karena terbuat dari perak bertahtakan emas dan mutu manikam. Anak burung itu diberi makan yang enak-enak. Keduanya makan dengan lahapnya. Anak raja itu merasa senang melihat tingkah kedua burung itu. Pada suatu hari, raja mengadakan jamuan santap malam bersama seluruh menteri, petinggi kerajaan, prajurit, dan dayang, serta beberapa tamu undangan dari kerajaan lain. Seluruh anggota kerajaan menjadi sibuk mengatur dan mempersiapkannya. Berbagai hidangan yang lezat diletakkan di meja panjang. Anak raja mengeluarkan anak burung cemperling dari sangkarnya. Keduanya diletakkannya di atas permadani. Anak-anak cemperling itu sangat senang. Banyak tamu yang menonton tingkah laku lucu kedua anak burung. Mereka merasa terhibur. Para tamu sudah semakin banyak yang berdatangan. Jamuan makan pun segera dimulai. Mereka juga sudah mulai menyantap hidangan yang sudah tersedia. Sementara itu, anak raja yang sangat bangga terhadap tingkah kedua anak burung itu memindahkannya ke permadani yang lebih bagus. Ia mengharapkan semua tamu yang hadir dapat menonton aksi kedua anak burung itu sambil menyantap hidangan. Burung cemperling itu memang tidak tahu terima kasih. Seharusnya mereka menyenangkan hati tuannya dengan turut menghibur para tamu. Namun justru yang terjadi sebaliknya. Anak burung cemperling itu tiba-tiba membuang kotoran yang banyak sekali di atas permadani yang mewah itu pada saat seluruh tamu sedang terpusat perhatiannya kepada mereka. Setelah itu, keduanya terbang jauh dan tidak kembali lagi. Ini membuat anak raja kecewa bercampur malu. Bukan hanya anak raja, melainkan kedua orang tuanya, raja dan permaisuri, juga ikut malu. Itulah Tuan cerita hamba tentang perilaku burung cemperling yang jahat dan tidak tahu berterima kasih kepada tuannya. Berbeda dengan hamba sangat berterima kasih kepada Tuan, laki-laki yang telah membebaskan hamba. Khoja Maimun dan istrinya baru mengetahui tentang
sifat-sifat dan perilaku burung cemperling sangat jauh berbeda dengan burung bayan. Bagus sekali ceritamu itu, Bayan. Jika kamu tidak bercerita tentang burung cemperling, tentu kamu tidak tahu sifat-sifatnya, kata istri Khoja Maimun. Oke, cukup sekian dari kisah ini. Inti dari kisah ini adalah kita harus tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.